Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, kembali lagi dengan saya Ibu Nurida dalam pelajaran seni budaya. Nah, untuk hari ini kita akan kembali mempelajari pelajaran seni budaya, tapi akan lebih bagus kalau sebelum belajar kita membaca doa. Baik, mohon duduk dengan rapi, bersiap, berdoa dimulai. Baik, berdoa selesai. Siapkan buku LKS kalian dan juga buku tulis kalian. Lalu kita mulai belajar. Let's get it. Baik, kita akan memulai materi pada hari ini. Pada hari ini kita akan membahas tentang fragmen. Untuk materi bisa kalian lihat pada halaman 47. Kompetensi inti dari materi saat ini adalah memahami pengetahuan secara faktual, konseptual, dan prosedural berdasarkan rasa ingin tahu tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya terkait fenomena dan kejadian tampak mata. Mencoba mengolah dan menyaji dalam ranah konkret, menggunakan, mengurai, merangkai, memodifikasi, dan membuat. Dan ranah abstrak, menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang atau teori. Kompetensi dasarnya adalah 3.1, memahami konsep, teknik, dan prosedur dasar seni peran untuk pementasan fragmen. Tujuan pembelajarannya adalah memahami konsep dasar seni peran dalam pementasan fragmen. Baik, akan kita mulai materi hari ini. Apa itu fragmen? Fragmen adalah cerita atau petikan cerita atau lakon yang akan dipentaskan, baik di atas panggung maupun di depan kelas. Fragmen juga sering disebut sebagai pementasan teater dengan durasi yang singkat. Kenapa bisa secara singkat? Karena fragmen ini biasanya mengambil intisari dari cerita, hanya sebagian besar cerita yang ditampilkan. Biasanya yang ditampilkan ini adalah inti cerita atau inti utama dari sebuah cerita. Jadi hanya menggambarkan garis besar, namun dia adalah sisi penting dari cerita tersebut. Selain fragmen, kita akan membahas tentang teater. Apa itu teater? Teater berasal dari bahasa Yunani, yaitu teatron. Artinya adalah tempat. Selain tempat, ada pula yang mengartikan teater sebagai gedung pertunjukan atau panggung. Jadi yang menjadi intinya adalah teater atau teatron ini memiliki arti bahwa teater itu adalah sebuah tempat yang dijadikan tempat untuk pertunjukan atau pementasan. Dalam arti luas, teater adalah seni pertunjukan yang dilakukan oleh orang banyak. Dalam arti sempit, teater adalah manusia yang hidup di dalam pentas dan disaksikan oleh banyak penonton. Secara nggak langsung kita bisa tahu nih, oh ternyata teater itu adalah sebuah pertunjukan. Teater itu adalah sebuah kegiatan di mana kita mementaskan sebuah pertunjukan, sebuah penampilan yang telah kita siapkan di depan orang banyak. Dalam pementasannya, fragmen hanya menampilkan beberapa adegan inti dengan jalan cerita yang sederhana. Seperti tadi saya bilang, fragmen itu adalah penampilan inti cerita, intisari dari cerita, inti utama dari sebuah cerita. Fragmen juga dapat digunakan sebagai pentas sederhana dalam sebuah pertunjukan teater. Jadi kalau teater itu secara garis besar, kalau teater itu secara keseluruhan, sementara fragmen adalah hanya sebagai sebagian besar inti utamanya. Pertunjukan teater biasanya menggunakan naskah yang lama dan cukup panjang dengan beberapa babak dan adegan. Jadi dalam teater itu terbagi menjadi beberapa episode yang dibagikan ke dalam beberapa adegan-adegan. Sementara fragmen hanya menampilkan adegan utama, biasanya lebih sedikit daripada penampilan teater.
Pertunjukan teater biasa menampilkan naskah yang lama dan cukup rumit, sementara fragmen biasa digunakan sebagai permulaan dengan naskah yang dibuat sendiri. Jadi kalau misalnya teater biasanya kita menampilkan sebuah cerita lama, cerita dari masa lampau. Sementara fragmen itu adalah cerita lama juga, namun teksnya atau naskahnya kita buat dimodernisasi. Pementasan teater biasa dilakukan di panggung teater, sementara fragmen memiliki kebebasan tempat dalam menampilkan pementasan. Tidak harus di panggung teater, tapi bisa dilakukan di depan kelas. Misalkan kalian mendapat tugas dari guru bahasa Indonesia disuruh untuk menampilkan sebuah drama. Secara tidak langsung, drama itu adalah sebuah pertunjukan. Biasanya dalam pertunjukan besar, drama itu ditampilkan di gedung teater, sementara dalam pertunjukan kecil dalam pelajaran bahasa Indonesia kalian akan menampilkannya di dalam kelas. Kata kunci dari fragmen dan teater ada percakapan, karena dalam sebuah fragmen atau teater ini pasti menampilkan sebuah percakapan dari beberapa orang atau menampilkan orang-orang yang berkomunikasi di atas panggung. Lalu gerak, tidak mungkin orang-orang yang menampilkan fragmen atau teater diam saja. Mereka pasti akan bergerak sesuai dengan tema, sesuai dengan kata yang mereka ucapkan. Lalu ada lakon atau acting, yaitu mereka di teater, di depan para penonton melakukan sebuah acting, melakukan sebuah lakon, menjadikan dirinya seolah-olah orang tersebut ini menjadi si A di masa lalu misalnya. Dengan atau tanpa hiasan, bisa jadi ketika dalam penampilan menggunakan hiasan atau memang polos tanpa hiasan. Berlalu pada konsep, jadi sudah pasti ketika kita melakukan sebuah pertunjukan pasti ada konsep temanya. Lalu naskah yang lengkap dengan diiringi musik, jadi tidak hanya sebuah pembicaraan, sebuah percakapan saja, tapi biasanya ada iringan musik yang membantu membuat suasana menjadi lebih hikmat. Lalu ada nyanyian, tidak hanya iringan musik, tapi biasanya ada juga yang diiringi dengan sebuah nyanyian ataupun gerakan. Penampilan ini harus didukung dengan kemampuan berakting, karena namanya aja lakon. Acting otomatis harus memiliki kemampuan berakting. Agar apa? Agar tokoh yang kita tampilkan bisa menarik perhatian, bisa membawa penonton ke dalam suasana yang ingin kita sampaikan, seperti itu. Baik, untuk hari ini materinya itu saja. Untuk tugasnya saya sudah memberikan Google formulir, kalian bisa isinya sesuai dengan apa yang saya berikan di dalam video ini. Sudah pasti ada jawabannya, tidak mungkin saya memberikan soal tanpa jawaban di dalam video. Jadi kalian simak video dengan baik. Mohon maaf bila ada kesalahan. Semangat selalu dalam belajar walaupun kita dalam pandemi. Jaga kesehatan kalian, selalu cuci tangan, menggunakan masker jika keluar. Jika tidak terlalu penting, tidak perlu keluar rumah. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.